Ya, 1000 tahun dendam para Jubi itu ya, chapter 24 Boruto menunjukkan besarnya Mokuton Shinjujura ke para Otsutsuki muda itu. Nah, ini akan menjadi penggambaran seru pada akhirnya karena mereka itu memang menjadi sebuah penggambaran menarik. Di saat sekarang ini di chapter-chapter Boruto sedang seru-serunya, informasi mengenai Shinju dan juga masa lalu mereka itu selalu sangat identik sebagai budak para Otsutsuki kan. Namun setelah revolusi, resonansi dan juga reinkarnasi atau bahkan inkarnasi itu ya, segalanya berubah karena ada campur tangan sosok yang dikenal sebagai Shinjutsu Shibai. Mereka semuanya ini kini memiliki kesadaran murni dan juga rasa ingin tahu yang tinggi. Nah, keadaan sekarang itu memicu betapa memungkinkan sekali bahwa para Shinju atau bahkan Jubi di masa lalu menjadi penentang terbesar dari para Otsutsuki. Dan Boruto Kawaki sudah memulainya sendiri. Bagaimana menghadapi Jura bukanlah sesuatu yang mudah untuk ditangani. Apabila dia rusak tubuhnya itu, kekuatan Mokuton besar bisa aja untuk meregenerasinya lagi kan. Nah, keadaan semakin menarik lagi di chapter-chapter Boruto 2 Blue Vortex 24-nya. Sekarang ini nakama, kita akan bahas mengenai beragam pembahasan menarik tersebut tentang masa lalu dan juga apa yang terjadi tentang keadaan Jubi dan menghadapi para Otsutsuki itu nanti. Let's go, kita bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini lagi ya nakama. Let's go, kita langsung lanjutkan lagi ceritanya. Nah, jadi itu memang benar, Shinju dan juga Jubi itu memang kesatuan yang satu pada awalnya. Kita kembali ke sejarah masa lalunya. Mungkin kita sebutkan lebih dari 1000-an tahun ya. Mungkin realnya bisa 1 juta tahunan lalu. Di masa lalu itu, bahwa Jubi atau ekor 10 itu merupakan entitas yang selalu menjadi penopang kekuatan tertinggi dari para Otsutsuki. Realita itu sudah dibuktikan dari era yang kita tahu kala itu Kaguya kan, bahwa sosok Kaguya itu mengkonsumsi kekuatan dari monster ekor 10. Kekuatan itu memanglah luar biasa karena dari sana kekuatan Jubi ekor 10 itu membuat Kaguya dikenal sebagai nenek moyang Cakra Dewi Kelinci. Sejak masa lalu bahkan Jubi ekor 10 itu telah bertarung mati-matian menghadapi para keturunan Kaguya yang membangkang seperti Hagoromo. Kini mereka itu menjadi sebuah konsumsi cakra sang Allah besar untuk pembaharuan mereka. Nah, setelah itu kita mengetahui ya bahwa dari Jubila Otsutsuki itu bisa beregenerasi dan memulai revolusi kekuatan terbaru mereka. Ingat bahwa dikatakan di masa lalu mereka itu memang dikonsumsi cakranya atau bahkan dimanfaatkan oleh para Otsutsuki. Sekarang ini nakama, di keadaan yang sudah sangatlah berbeda, Jubi sekarang itu benar-benar bisa melawan Otsutsuki loh. Kenapa ini terjadi? Ya banyak kasus, tetapi ingat ya, kekuatan Jubi ekor 10 itu tidak ada bandingannya dengan para biju. Itulah yang menjadi motif inti bagaimana Jura sekarang ini juga mainkan kekuatan dari para biju itu sendiri kan, yang notabene adalah pecahan cakranya. Awal semula bagaimana itu terjadi memanglah sebuah penggambaran menarik. Jubi di awal adalah peliharaan Otsutsuki sekaligus kekuatan. Namun karena sosok yang dikenal sebagai coach sendiri itu ya, yang notabene memiliki kekuatan dari Shinjutsu Otsutsuki pula yang dikenal sebagai Shibai, semuanya menjadi berubah total. Jadi dari era Kaguya sampai ke era para Otsutsuki lainnya, Jubi itu sendiri masih sebagai pusat peliharaan dan kekuatan mereka. Tapi setelah era di mana Shinjutsu sudah mulai pada masuk di era Boruto ini, yang notabene adalah kekuatan seni ilahi yang sudah ada sejak era masa lalu, namun baru muncul dan menampakkan dirinya di fase sekarang ini. Semuanya bermula karena kemunculan sosok Otsutsuki Dewa yang dikenal telah melakukan revolusi besar-besaran. Dia memakan buah cakra berulang-ulang kali hingga ngebuat tubuhnya meninggalkan fisiknya tersebut di bumi dan menuju tempat lebih tinggi lagi. Itulah yang dikenal sebagai Shibai. Namun yang menarik nakama, ada satu benang merah di sini. Bisa aja Shibai itu melakukan proses itu tak sendirian. Ada Otsutsuki yang dikorbankan untuk dimakan oleh Jubi itu sendiri. Lalu muncullah pohon dewa. Itu yang dikenal sebagai rekannya kan. Karena biasanya para Otsutsuki turun ke
sebuah planet itu secara berpasang-pasangan. Nah, pasangannya itulah yang mungkin dikonsumsi cakranya tersebut untuk menumbuhkan pohon dewa. Setelah itu, fase dari Shiba yang kemudian naik ke fase lebih tinggi lagi itu mungkin membuat kemampuan-kemampuan Almektiga yang kemudian cakranya itu sisa-sisanya itu masih ada di dalam sebuah planet itu sendiri. Lewat bertahun-tahun lalu masa kemudian sampai era sekarang ini ya, karena lewat sisa-sisa cakra yang ternyata masih ada tersebut, dan apalagi setelah bumi terus berevolusi dan berganti dalam setiap eranya, sampailah kepada era sekarang, di mana setelah ketiadaan para Otsutsuki di awal yang datang ke bumi itu, masih ada satu Otsutsuki yang ternyata adalah pasangan Kaguya sendiri yang kala itu sudah sekarat ya. Karena daya juangnya yang luar biasa itu, dia Ishiki itu akhirnya berhasil mempengaruhi seorang biksu muda bernama Jigen. Pada saat itulah mereka ngebuat kelompok organisasi yang dikenal sebagai Kara. Di sanalah mungkin mereka bertemu dengan Amado kan, yang tak melalui Ishiki lah atau bahkan Amado dalam kelompok itu mendapati sel DNA dari Shiba. Nah, itu adalah tubuh fisiknya yang kemungkinan ditinggalkan di bumi itu kan. Dari masing-masingnya setiap anggota Kara itu ditanamkan DNA dari sel-sel milik Shiba. Beberapa di antara mereka ternyata awakene. Salah satunya itu adalah Code sendiri kan, yang mungkin tanpa tahu lebih dalam dia memiliki rencananya setelah Ishiki itu gugur menjadikan dirinya sebagai Otsutsuki. Salah satu upayanya itu adalah menjerat Jubi warisan dari Ishiki itu dengan tanda cakaran, yang ternyata tanda cakra itu adalah Shinjutsu bagian milik Shiba ya teman-teman. Di sanalah muncullah para Sumeaka. Dari masing-masing Sumeaka itu yang menyerap beberapa orang-orang lagi, muncullah Shinju baru. Namun nakama, sisa dari cakra terakhir di Shinju itu sendiri dari Sumeaka itu yang kemudian berevolusi menjadi pemimpin tertinggi, itu yang dikenal sebagai Jura, inkarnasi secara langsung dari Jubi ekor 10 itu sendiri. Itulah kenapa di fase sekarang ini para Shinju benar-benar berbeda dengan Jubi ekor 10 di masa lalu. Itulah kenapa mereka disebutkan bisa aja menentang budak-budak yang menjadikannya mereka seperti itu di masa lalu. Para Otsutsuki harus bersiap-siap karena bisa aja mereka jelas-jelas menentang balik lebih dari 1000 tahunan lalu atau bahkan lebih lama lagi. Mereka sudah menahan rasa sakit itu. Para Shinju sekarang ini kekuatannya luar biasa, apalagi dengan Jura itu sendiri. Dan lama tersebut bisa aja terselesaikan karena sekarang ini Shinju itu benar-benar memiliki rasa ingin tahu yang sangatlah besar. Nah, uniknya itu adalah Jura ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Di samping itu, dia itu memang masih memiliki banyak belajar pula loh. Dia membaca sebuah buku-buku itu untuk mengetahui bagaimana dunia shinobi masa lalu bekerja hingga sekarang ini. Itulah kenapa dia mengetahui bahwa di era sekarang ini ada sosok yang harus dia targetkan. Para biju yang notabene ada pada Naruto Uzumaki dan juga Himawari, serta dua Otsutsuki yang ada di depannya yang harus dia musnahkan. Satunya dikonsumsi cakranya itu adalah Kawaki dan juga pada Boruto itu sendiri. Namun ya, setelah kedatangannya ke Konagakure kala itu, dia kaget karena Naruto itu dikiranya masih ada, ternyata malah cakra Kurama ada pada putrinya Himawari. Namun teman-teman, semuanya kemudian berubah lagi setelah chapter 24 Boruto 2 Blue Vortex benar-benar rilis. Kenapa itu terjadi? Ya karena pertempuran melawan Kawaki itu segala sesuatu menarik terjadi, bahwa Jura akhirnya sadar jika ia yakin betul sekarang ini Naruto Uzumaki itu ternyata masihlah hidup. Dari melihat tatapan Kawaki saja dia tambah yakin sekarang ini. Nah, yang menarik sosok pertempuran Jura itu kepada Boruto atau bahkan Kawaki, meskipun sekarang ini kondisi Jura memang telah terluka, diserang habis-habisan oleh Boruto, dan dilanjutkan dengan pertarungan karma merah menghadapi Jura itu sendiri. Nah, Kawaki memang terus-terusan mendesaknya ya dalam pertempuran tersebut dengan tongkat atau bahkan serangan karma-karmanya. Namun ada sesuatu yang menarik muncul di chapter kemarin nakama. Apa itu? Dia ternyata bangkit dengan tubuh pulih 100%. Dia ternyata bangkit dengan tubuh pulih 100%. Itu terjadi karena Jura itu memiliki konsumsi cakra sangatlah luar biasa besar, yang jelas melebihi para Otsutsuki itu sendiri. Lihatlah itu, Mokuton besar itu mengingatkan kita kepada Jukai Korin dan juga Kajukai Koutan. Nah, serangan-serangan itu ngebuat Jura itu serasa duduk di bagikan istana atau bahkan tahta dari pohon itu ya. Melihat di hadapannya adalah Boruto dan juga Kawaki. Inilah
momentum yang sangat menarik ke depannya, karena di fase inilah Jura memperlihatkan kepada dua Otsutsuki di depannya bahwa di era ini Shinju Jubei ekor 10 bisa jadi adalah penentang terbesar dari para Otsutsuki kan. Di keadaan sekarang ini semuanya memang serasa berbalik. Singularitas takdir dan juga pertunjukan yang dilakukan oleh Shinju itu bisa aja ngebuat Boruto dan Kawaki harus bekerja secara ekstra nih. Chapter 24 benar-benar menunjukkan apa yang terjadi di masa lalu. Sekarang ini kondisinya jelas berbeda. Jura menunjukkan Mokuton besarnya itu kepada Kawaki dan Boruto, sekaligus menandai bahwa pertempuran di antara mereka itu akan terjadi lebih sengit lagi, di mana keduanya akan mati-matian tuh menghadapi sosok yang dikenal sebagai Shinju baru itu sendiri. Ya, banyak yang berasumsi ya teman-teman, dari sosok Jura itu nanti akan memiliki plot twist baru, ada sosok entitas besar yang kemungkinan akan terkait dengan Otsutsuki. Nah, banyak yang mengait-ngaitkan itu adalah Shibai kan. Segalanya bisa aja terjadi lebih menarik lagi. Tapi dari chapter yang kita lihat sekarang ini, Shinju Jura sepertinya benar-benar luar biasa dan dia masih tak tersentuh meskipun Kawaki menghadapinya dengan karma merah. Di chapter 24 ini segalanya kian seru, dan di chapter selanjutnya itu pertempuran menghadapi Shinju sepertinya akan memiliki peran-peran baru lagi dan juga kejutan menarik lainnya kan. Ya, ke depan bakalan kita nantikan lebih lanjut nakama. Sepakat? Itulah tadi ya pembahasan kita mengenai bisa aja 1000 tahun balas dendam yang akan terjadi dari Jubei ekor 10 di era sekarang itu. Segalanya kian memungkinkan untuk menghadapi para Otsutsuki. Boruto dan Kawaki sudah menjadikan contoh nyatanya. Sepakat nakama? Terima kasih banyak ya telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.